Udara di rumah ini selalu terasa dingin. Bukan karena suhu, tapi karena tatapan mata mereka. Tatapan yang menuduh, menghakimi, dan penuh kebencian. Setiap langkahku di lantai marmer ini, setiap napasku, seolah memicu gelombang permusuhan yang tak terucap. Aku Nadia, dan aku adalah istri kedua Reza. Atau lebih tepatnya, aku adalah bayangan yang menghantui keluarga ini sejak kematian Alisa, istri pertama Reza. Setahun sudah berlalu sejak hari nahas itu, namun luka mereka masih menganga lebar, dan akulah nanah yang mereka anggap menginfeksinya. Ibu mertua, dengan rambut putihnya yang selalu tertata rapi, namun bibir yang tak pernah tersenyum padaku, adalah yang paling vokal. "Kau membawa petaka, Nadia," bisiknya suatu kali, suaranya parau namun penuh kemarahan. "Alisa tidak akan mati jika kau tidak datang ke kehidupan putraku." Adik-adik ipar Reza, Rina dan Doni juga tak kalah. Mereka akan berbisik-bisik saat aku lewat, sesekali melempar pandangan jijik seolah aku adalah kotoran yang mencemari rumah suci mereka. Reza, suamiku, adalah satu-satunya yang masih memberiku secercah harapan. Dia selalu berusaha melindungiku, menggenggam tanganku erat di depan keluarganya, menatap mereka dengan tatapan peringatan. Namun bahkan perlindungannya terasa seperti kain tipis yang tak mampu menahan badai. Aku bisa melihat beban di matanya, rasa bersalah yang sama yang menghantuiku. Dia mencintaiku, aku tahu itu. Tapi bayangan Alisa juga hadir di antara kami, menjadi dinding tak kasat mata yang semakin menebal setiap harinya. Puncaknya adalah saat makan malam peringatan 1 tahun meninggalnya Alisa. Suasana hening, hanya dentingan sendok dan garpu yang terdengar. Foto Alisa tersenyum dari figura di ruang tamu, seolah menertawakan penderitaanku. Ibu mertua berdeham. "Alisa adalah malaikat. Dia terlalu baik untuk dunia ini." Kalimat itu seperti jarum es menancap di ulu hatiku. Aku tahu itu ditujukan padaku. Aku menunduk, mencoba menelan gumpalan di tenggorokan. Reza meremas tanganku di bawah meja, mencoba menguatkanku. Malam itu, setelah semua orang tidur, aku tak bisa memejamkan mata. Rasa bersalah itu menusuk-nusukku. Apakah benar aku penyebab kematian Alisa? Apakah kebahagiaanku dibangun di atas penderitaan orang lain? Aku bangkit, berjalan tanpa arah ke ruang kerja Reza. Aku sering kemari saat insomnia menyerang. Aroma buku-buku lama selalu menenangkanku. Namun malam ini, mataku tertumpu pada sebuah kotak kayu kecil di sudut rak buku. Kotak itu tidak pernah ada di sana sebelumnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa surat lama, sebuah jepit rambut, dan sebuah buku harian. Bukan buku harian Reza, melainkan buku harian Alisa. Jantungku berdebar kencang. Haruskah aku membacanya? Apakah ini akan memberiku jawaban atau justru memperburuk keadaanku? Tanganku gemetar saat meraih buku harian bersampul beludur biru itu. Halaman pertama terbuka, dan tulisan tangan Alisa yang rapi menyambutku. Aku mulai membaca dan setiap kata membawa serta beban emosi yang mendalam. Alisa menulis tentang cintanya pada Reza, tentang kebahagiaan mereka, namun juga tentang ketakutannya, tentang rahasia yang ia simpan. "Aku takut," tulis Alisa di salah satu halaman. Reza semakin aneh. Dia sering menghilang dan matanya menyimpan sesuatu yang gelap. Aku berhenti membaca. Mataku terpaku pada kalimat itu. Reza aneh, menyimpan rahasia. Pikiranku mulai berputar, mencoba merangkai potongan-potongan teka-teki yang baru saja kutemukan. Apa yang sebenarnya terjadi sebelum kematian Alisa? Dan mengapa Reza menyembunyikan buku harian ini? Rasa bersalahku, entah bagaimana, mulai bergeser, bercampur dengan kecurigaan dan rasa takut yang baru. Bayangan Alisa kini tak lagi hanya menghantuiku, tetapi juga mulai berbisik tentang sebuah kebenaran yang jauh lebih gelap dari yang kubayangkan. Dingin malam semakin menusuk. Namun bukan kedinginan itu yang membuatku menggigil, melainkan kata-kata Alisa dalam buku harian itu. Aku membaca lagi dan lagi, mencoba mencari celah, petunjuk, apapun yang bisa menjelaskan maksudnya. Reza semakin aneh. Dia sering menghilang, dan matanya menyimpan sesuatu yang gelap. Apakah ini hanya perasaan Alisa? Atau memang ada sesuatu yang disembunyikan Reza dariku? Dari semua orang? Aku menutup buku harian itu. Jantungku masih berdebar kencang.
Kotak kayu itu kurapatkan kembali dan kutaruh di tempat semula. Aku merasa seperti penyusup, mengintip ke dalam kehidupan seseorang yang seharusnya tak lagi menggangguku. Namun, kini rasanya tak bisa berhenti. Rasa ingin tahu bercampur dengan ketakutan yang tak beralasan mencengkeramku. Beberapa hari berikutnya, aku berusaha bersikap biasa saja di depan Reza. Aku memaksakan senyum, mencoba menepis bayangan kalimat Alisa dari pikiranku. Tapi setiap kali Reza menatapku, setiap kali dia memelukku, aku mencari kegelapan itu di matanya. Aku mencari jejak keanehan yang Alisa sebutkan. Apakah aku hanya paranoid? Atau apakah aku mulai melihat sesuatu yang memang ada di sana, tersembunyi di balik senyum dan kebaikan suamiku? Suatu sore saat Reza sedang bekerja, aku menyelinap kembali ke ruang kerjanya. Kotak kayu itu masih di sana, seolah memanggilku. Aku mengambil buku harian itu lagi, dan kali ini aku membaca lebih dalam. Alisa menulis tentang pertengkaran-pertengkaran kecil mereka, tentang perbedaan pendapat yang semakin sering. Dia berubah, tulis Alisa. Bukan Reza yang dulu ku kenal. Ada sesuatu yang menimpahnya, atau ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Aku merasa seperti seorang detektif amatir mencoba mengumpulkan bukti dari masa lalu. Aku mulai memperhatikan detail kecil di rumah ini. Rak buku Reza yang dipenuhi novel-novel detektif, koleksi koin kuno yang selalu ia tunjukkan dengan bangga. Bahkan, kebiasaannya minum kopi hitam tanpa gula setiap pagi. Adakah di antara semua itu yang memiliki arti tersembunyi? Kemudian, aku menemukan halaman lain yang membuat darahku berdesir. Alisa menulis tentang sebuah percakapan telepon yang ia dengar secara tidak sengaja. Dia berbicara dengan seseorang. Suaranya sangat rendah, seolah tidak ingin aku dengar. Aku hanya menangkap beberapa kata. Jangan sampai ada yang tahu. Dan ini demi kita. Demi kita? Siapa kita yang dimaksud? Dan rahasia apa yang harus disembunyikan? Aku memutar otak, mencoba mencari tahu siapa yang mungkin diajak bicara Reza. Teman? Rekan kerja? Atau seseorang yang lebih dekat? Rasa bersalahku atas kematian Alisa perlahan mulai terkikis, digantikan dengan kecurigaan yang membara. Aku tidak lagi merasa menjadi penyebab penderitaan mereka, tetapi lebih seperti korban dari sebuah sandiwara yang belum kuketahui ujungnya. Aku teringat lagi tatapan membenci keluarga Reza. Mereka menyalahkanku. Tapi, bagaimana jika mereka juga tidak tahu apa-apa? Bagaimana jika Reza berhasil menipu kami semua? Malam itu saat kami berdua di kamar, aku mencoba memancing Reza. Sayang, kataku pelan, sambil membelai rambutnya yang berantakan. Aku merasa tidak enak badan, rasanya aku mimpi buruk lagi tentang Alisa. Aku mengamati ekspresinya dengan seksama. Reza menoleh, matanya terlihat khawatir. Mimpi apa, Nadia? Entahlah, seperti ada yang mengikutiku. Bayangan hitam. Dan aku mendengar suara, bisikan-bisikan. Aku sengaja menambahkan detail yang dramatis, berharap dia akan bereaksi. Wajah Reza sedikit menegang, tapi kemudian ia tersenyum tipis. Itu hanya karena kau terlalu banyak pikiran, sayang. Jangan dengarkan mereka. Kau tidak bersalah. Dia memelukku erat, tapi aku bisa merasakan otot-ototnya yang sedikit kaku. Aku membalas pelukannya, namun dalam hati, aku merasa ada jarak yang tak terjangkau di antara kami. Jarak yang kini dipenuhi oleh bisikan-bisikan dari buku harian Alisa. Apakah Reza jujur? Atau apakah ia menyembunyikan sesuatu yang begitu besar, hingga ia harus terus berakting di hadapanku? Aku memutuskan, aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku harus mencari kebenaran, apapun resikonya. Rasa takutku kini bercampur dengan tekad yang kuat. Aku harus menyelami masa lalu Alisa, bukan lagi sebagai bayangan yang menghantui, tetapi sebagai seseorang yang mencari cahaya di tengah kegelapan yang semakin pekat. Ketika Reza tertidur pulas di sampingku, aku mengambil ponselku dan mulai mencari-cari. Apa yang bisa kubaca? Apa yang bisa kucari? Aku merasa seperti membuka sebuah kotak Pandora, dan aku tidak tahu monster apa yang akan keluar dari sana. Tekadku untuk mencari tahu kebenaran semakin membara. Bisikan dari buku harian Alisa tidak lagi hanya menghantuiku, tetapi telah menjadi api yang membakar rasa penasaranku. Aku tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap sentuhan Reza, setiap tatapan matanya, terasa seperti kode yang harus kupecahkan.
Ada lapisan-lapisan rahasia yang ia tutupi, dan aku harus menggalinya. Pagi harinya, aku memulai misi penyelidikanku. Dengan dalih ingin membersihkan gudang belakang yang jarang terjamah, aku meminta kunci kepada Mbokna, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di keluarga ini. Mbokna menatapku dengan tatapan curiga yang biasa, tapi tetap memberikan kuncinya tanpa banyak bertanya. Hati-hati, Non. Banyak sarang laba-laba di sana. Katanya datar. Gudang itu gelap, berdebu, dan pengap. Aroma kayu lapuk dan benda-benda usang menyeruak. Aku menyalakan senter ponselku, mengamati tumpukan kotak-kotak kardus dan perabotan tua. Ini adalah tempat di mana barang-barang lama disimpan. Barang-barang yang mungkin terlupakan oleh waktu, namun bisa jadi menyimpan petunjuk berharga. Aku mulai membongkar kotak demi kotak. Foto-foto keluarga yang sudah pudar, pakaian-pakaian lama Alisa yang masih wangi parfumnya, bahkan mainan-mainan masa kecil Reza. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Keringat membasahi keningku, namun aku tidak menyerah. Aku terus mencari, berharap menemukan sehelai benang merah yang bisa menguraikan misteri ini. Kemudian, di balik tumpukan koran bekas, aku menemukan sebuah kotak kardus yang berbeda. Kotak itu lebih kecil, terbungkus rapi dengan lakban. Di atasnya, tertulis dengan spidol hitam, dokumen penting, hanya untuk Alisa. Jantungku berdebar kencang. Mengapa hanya untuk Alisa? Dan mengapa disembunyikan di gudang yang gelap ini? Dengan tangan gemetar, aku membuka lakban itu. Di dalamnya, ada beberapa dokumen legal, slip gaji lama Reza, beberapa buku tabungan atas nama Alisa, dan sebuah flash drive kecil. Aku mengabaikan dokumen-dokumen itu untuk sementara waktu. Fokus pada flash drive tersebut. Perasaanku mengatakan bahwa ini adalah kunci dari segala misteri. Aku segera kembali ke kamarku. Bersembunyi di bawah selimut seperti anak kecil yang baru saja mencuri permen. Aku menyalakan laptopku dan mencolokkan flash drive itu. Sebuah folder muncul di layar, berjudul Proyek Alpha. Aku mengklik folder itu, dan di dalamnya ada beberapa file video dan dokumen PDF. Video pertama yang kubuka menunjukkan Reza. Dia sedang berbicara di depan kamera, tampak sedikit tegang. Ini adalah rekaman untuk Alisa. Katanya dengan suara rendah. Aku tahu kau akan menemukan ini suatu hari nanti, dan aku ingin kau tahu kebenarannya. Aku menahan nafas. Apa ini? Sebuah pengakuan. Reza mulai menjelaskan tentang sebuah proyek bisnis rahasia yang ia kerjakan bersama seorang rekan. Proyek itu sangat ambisius, menjanjikan keuntungan besar, tapi juga berisiko tinggi. Kami butuh modal besar, Alisa. Lanjut Reza, matanya terlihat gelisah. Aku terpaksa meminjam uang dari orang yang salah. Keringat dingin membasahi punggungku. Orang yang salah? Siapa? Reza menjelaskan bahwa dia telah meminjam uang dari seorang rentenir berbahaya. Seorang yang memiliki koneksi dengan dunia bawah tanah. Aku pikir aku bisa mengaturnya. Aku pikir aku bisa mengembalikannya tepat waktu. Tapi proyek itu gagal, Alisa. Gagal total. Wajah Reza tampak hancur dalam rekaman itu. Mereka menuntut uangku kembali dengan bunga yang mencekik. Aku tidak punya apa-apa lagi. Mereka mengancam akan menyakitimu, Alisa, jika aku tidak membayar. Tiba-tiba kamera bergoyang dan rekaman itu terputus. Aku merasa syok, tubuhku lemas. Reza terjerat hutang dengan rentenir, dan dia menyembunyikannya dari semua orang. Pikiran-pikiran di buku harian Alisa tentang Reza yang aneh, yang menghilang, percakapan teleponnya tentang jangan sampai ada yang tahu, dan ini demi kita. Semua itu kini mulai masuk akal. Kita yang Reza maksud mungkin adalah dia dan Alisa yang harus menghadapi ancaman dari rentenir itu. Aku membuka dokumen PDF berikutnya. Itu adalah salinan surat perjanjian utang piutang. Jumlahnya fantastis. Dan di bagian bawah, ada tanda tangan Reza dan juga tanda tangan seorang pria yang namanya tidak kukenal. Tapi terlihat menyeramkan dari tulis tangannya. Tanggal perjanjian itu, beberapa bulan sebelum kematian Alisa. Duniaku runtuh. Rasa bersalahku yang selama ini membebaniku kini berganti menjadi kemarahan dan ketakutan yang mendalam.
Reza bukan hanya menyembunyikan kebenaran tentang kematian Alisa, tetapi juga terlibat dalam masalah yang jauh lebih gelap. Dan aku, Nadia, telah menikahi pria yang menyimpan rahasia mengerikan ini. Aku menutup laptopku, terengah-engah. Kepalaku terasa pening. Aku menatap pantulanku di cermin. Mataku merah, wajahku pucat. Aku bukan lagi wanita yang disalahkan atas tragedi yang tidak ia pahami. Aku adalah wanita yang baru saja menemukan bahwa suaminya, pria yang kupercayai, mungkin adalah bagian dari tragedi itu sendiri. Malam itu saat Reza pulang, aku menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Senyumnya, pelukannya, semua terasa seperti masker. Aku harus menemukan jawaban lebih banyak lagi. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Alisa. Dan yang terpenting, aku harus tahu sejauh mana Reza terlibat dalam semua ini. Rasa takutku kini bercampur dengan tekad yang semakin membaja. Aku harus mengungkap semua jejak rahasia ini, meski aku tidak tahu apa yang akan kutemukan di ujungnya. Malam-malam setelah penemuan flash drive itu terasa seperti neraka. Aku berbaring di samping Reza, pura-pura tidur, namun pikiranku kalut. Bagaimana bisa aku begitu buta? Bagaimana bisa seorang pria yang begitu lembut dan penuh perhatian menyembunyikan sisi gelap yang begitu mengerikan? Setiap gerak-geriknya kini ku amati dengan seksama. Senyumnya terasa hambar, tatapan matanya menyimpan beban yang tak terucap, dan pelukannya terasa seperti sangkar yang mulai terasa menyesakan. Aku tahu, aku tidak bisa langsung menuduh Reza. Aku membutuhkan lebih banyak bukti, lebih banyak fragmen yang bisa menyatukan teka-teki ini. Kebenarannya masih samar, diselimuti ketakutan dan kebingungan. Aku harus bersikap hati-hati, seolah tidak terjadi apa-apa, seolah aku masih Nadia yang lugu dan penuh rasa bersalah yang mereka kenal. Keesokan harinya, aku kembali ke gudang. Ada perasaan mendesak yang mendorongku. Aku yakin masih ada sesuatu yang terlewat. Setelah mencari lebih teliti, di balik sebuah lemari arsip yang sudah berkarat, aku menemukan sebuah kotak sepatu usang. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya tersimpan tumpukan surat. Bukan surat cinta, melainkan surat-surat ancaman. Nama Alisa tertera di beberapa amplop. Isi surat-surat itu semakin membuatku ngeri. Ancaman-ancaman eksplisit terhadap Alisa, keluarganya, bahkan bayinya jika ia hamil, jika Reza tidak segera melunasi hutangnya. Tanggal-tanggal di surat itu menunjukkan bahwa ancaman ini sudah berlangsung selama berbulan-bulan sebelum kematian Alisa. Ada juga beberapa lembar foto yang buram. Aku mengambil salah satu foto dan jantungku serasa berhenti. Itu adalah foto Alisa, sedang berjalan sendirian di sebuah pasar tradisional, dengan lingkaran merah di wajahnya. Ada tulisan di baliknya. Kami selalu mengawasimu. Air mataku menetes. Alisa hidup dalam ketakutan yang tak terbayangkan. Dia tahu ancaman ini nyata. Mungkin dia juga tahu bahwa nyawanya dalam bahaya. Dan Reza yang seharusnya melindunginya, justru menjebaknya dalam situasi ini. Apakah kematian Alisa benar-benar kecelakaan seperti yang diklaim Reza? Atau apakah ada campur tangan dari pihak rentenir itu? Aku kembali ke kamar dengan tergesa-gesa, menyembunyikan kotak sepatu itu di bawah tempat tidur. Aku tidak bisa menunda lagi. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang rentenir ini, tentang proyek Alfa yang gagal itu. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi pada Alisa di hari kematiannya. Aku memutuskan untuk mencari informasi dari luar. Dengan hati-hati, aku mengirimkan beberapa surat ancaman itu kepada seorang teman lamaku yang bekerja sebagai detektif swasta. Aku tidak mengungkapkan detail pribadiku, hanya mengatakan bahwa aku menemukan dokumen-dokumen ini dan merasa ada yang tidak beres. Aku meminta bantuannya untuk melacak nama rentenir yang tertera di surat perjanjian utang. Beberapa hari kemudian, teman detektifku menghubungiku. Nadia, suaranya terdengar serius. Pria ini namanya Bram. Dia bukan orang sembarangan. Dia punya reputasi buruk, sering menggunakan kekerasan untuk menagih hutang.
klien-kliennya seringkali berakhir mengenaskan. Aku menutup telepon, tubuhku gemetar. Bram. Nama itu kini terukir di benakku, menjadi simbol kegelapan yang mulai menggerogoti hidupku dan mungkin hidup Alisa. Aku melihat Reza yang baru pulang kerja tersenyum padaku. Senyum itu kini terasa seperti pisau yang mengiris-ngiris hatiku. Dia adalah suamiku, namun juga seorang asing yang berbahaya. Malam itu, saat Reza sedang mandi, aku menemukan kunci mobilnya di meja samping tempat tidur. Sebuah ide gila melintas di benakku. Aku tahu ini sangat beresiko, tapi aku harus melakukannya. Aku harus mencari tahu apa yang disembunyikan Reza di mobilnya. Aku butuh bukti yang lebih kuat lagi. Jantungku berdebar kencang saat aku turun ke garasi. Suasana gelap dan hening. Hanya ada suara napas dan detak jantungku sendiri yang terdengar jelas. Aku membuka pintu mobil Reza, masuk ke dalamnya, dan mulai mencari. Aku memeriksa laci, di bawah jok, bahkan di bawah karpet mobil. Tidak ada yang aneh. Aku mulai merasa putus asa. Namun, saat aku hendak menyerah, mataku tertumbuk pada sebuah celah kecil di balik dashboard. Rasanya ada yang tidak beres di sana. Aku merogohnya, dan jari-jariku menyentuh sesuatu yang keras. Aku menariknya keluar. Itu adalah sebuah kotak hitam kecil. Seukuran korek api, namun terbuat dari logam. Aku mencoba membukanya. Tapi kotak itu terkunci. Aku merasa frustasi. Apa yang mungkin disembunyikan Reza di dalam kotak sekecil ini? Dan mengapa harus disembunyikan sedalam itu? Aku memutuskan untuk membawa kotak itu ke kamarku. Aku yakin isinya pasti sangat penting. Di kamar, aku mencoba berbagai cara untuk membuka kotak itu. Tapi gagal. Aku tidak bisa memaksakannya karena aku tidak ingin Reza curiga. Aku harus mencari kunci atau cara lain untuk membukanya tanpa merusaknya. Pagi harinya, aku melihat Reza tampak gelisah. Dia terus-menerus mencari sesuatu. "Nadia, apa kau melihat kunciku?" tanyanya sambil mengacak-acak meja kerjanya. Kunci kecil untuk kotak perhiasan Alisa. Jantungku berhenti sesaat. Kunci kotak perhiasan Alisa? Apakah itu yang bisa membuka kotak hitam di tanganku? Aku berbohong. Tidak sayang, aku tidak melihatnya. Reza mendesah frustrasi. Aneh, aku yakin aku menaruhnya di sini. Aku merasa bersalah karena berbohong padanya. Tapi ini demi kebenaran. Setelah Reza berangkat kerja, aku segera mencari kunci itu. Dan benar saja, kunci itu terselip di bawah tumpukan majalah lama di meja kerjanya. Kunci yang sangat kecil dengan ukiran bunga mawar di ujungnya. Kunci kotak perhiasan Alisa. Dengan tangan gemetar, aku mencocokkan kunci itu dengan kotak hitam yang kutemukan di mobil. Klik, kotak itu terbuka. Di dalamnya ada sebuah kartu memori kecil dan selembar kertas yang dilipat rapi. Aku mengambil kartu memori itu dan mencolokkannya ke laptop. Di dalamnya ada satu file video. Aku memutarnya. Rekaman itu terlihat diambil dari kamera tersembunyi. Kualitasnya buram dan goyang. Tampak Alisa sedang berada di sebuah kafe, sendirian. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh besar dengan tato di lengannya duduk di depannya. Bram, pria yang teman detektifku sebutkan. Mereka berbicara, tapi aku tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas. Wajah Alisa terlihat pucat, ketakutan. Dia mencoba bangkit, tapi Bram menahannya. Kemudian, Bram mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan menunjukkannya kepada Alisa. Sehelai foto. Alisa langsung terkejut, air matanya menetes. Kemudian Bram menuliskan sesuatu di selembar kertas dan memberikannya kepada Alisa. Alisa menggelengkan kepalanya, menolak. Tapi Bram mengancamnya, dan akhirnya Alisa mengangguk pasrah. Rekaman itu terputus. Aku merasa dingin. Apa yang Bram tunjukkan kepada Alisa? Apa yang ia suruh lakukan? Aku membuka selembar kertas yang ada di dalam kotak itu. Tulisan tangan Alisa. Sebuah daftar. Daftar barang-barang yang harus disiapkan. Dan di bagian paling bawah, ada kalimat yang membuatku terpaku. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi Reza. Bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan diriku. Air mataku tumpah ruah. Alisa mengorbankan diri?
untuk melindungi Reza. Tapi apa maksudnya? Mengorbankan diri untuk apa? Sebuah rencana, sebuah jebakan, atau kematian? Pikiranku berputar tak terkendali. Reza tahu tentang Bram? Reza tahu tentang ancaman itu. Apakah dia juga tahu tentang rencana Alisa? Ataukah ini semua adalah bagian dari skenario besar yang lebih gelap lagi? Aku merasa terjebak dalam jaring laba-laba yang rumit, dan setiap benangnya adalah kebohongan dan rahasia. Aku tidak bisa lagi mempercayai siapapun, bahkan Reza sekalipun. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi pada hari kematian Alisa. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran di balik semua ini. Setiap hari yang berlalu terasa seperti siksaan. Aku berjalan di antara mereka, senyumku hambar, tatapanku kosong. Aku tahu lebih banyak dari yang mereka duga. Lebih banyak dari yang mereka ingin aku tahu. Rasa takutku kini bercampur dengan kemarahan yang membara. Kemarahan pada Reza, pada keluarga yang menghakimiku, dan pada takdir yang menyeretku ke dalam jurang gelap ini. Aku mulai menggali lebih dalam tentang hari kematian Alisa. Aku mengumpulkan potongan-potongan informasi dari Mbok Nah dan Pak Ujang, supir keluarga, dengan dalih bahwa aku ingin menulis cerita tentang kenangan Alisa. Mbok Nah bercerita bahwa Alisa tampak sangat gelisah di hari-hari terakhirnya. Dia sering menyendiri, termenung, dan kadang terlihat menangis diam-diam. Seperti ada beban berat di pundaknya, Non, kata Mbok Nah dengan nada prihatin. Pak Ujang bercerita bahwa di hari kematiannya, Alisa meminta diantar ke sebuah toko di pinggir kota. Toko itu adalah toko perlengkapan bahan kimia. Saya heran juga, Non. Nyonya Alisa kan tidak pernah main-main dengan bahan kimia, kata Pak Ujang. Bahan kimia. Sebuah kilatan cahaya muncul di benakku. Aku teringat daftar yang ditulis Alisa. Aku kembali membaca ulang, dan kali ini aku fokus pada beberapa nama zat kimia yang tertulis di sana. Nama-nama yang asing bagiku, tapi aku tahu aku harus mencari tahu artinya. Aku menggunakan internet untuk mencari informasi tentang zat-zat kimia itu. Dan apa yang kutemukan membuatku syok. Zat-zat itu, jika dicampur dalam dosis tertentu, dapat menghasilkan racun yang mematikan, yang tidak meninggalkan jejak dalam waktu singkat. Pikiranku kini berputar pada satu kemungkinan mengerikan. Alisa tidak meninggal karena kecelakaan. Dia mungkin bunuh diri. Atau lebih buruk lagi, dia dipaksa untuk melakukannya. Dan siapa yang memaksanya? Bram atau Reza? Kecurigaan terhadap Reza semakin kuat. Mengapa ia menyembunyikan semua ini? Mengapa ia tidak pernah bercerita tentang hutang-hutangnya, tentang ancaman-ancaman itu, tentang Bram? Apakah ia terlibat dalam kematian Alisa, atau setidaknya tahu tentang rencana Alisa dan tidak melakukan apa-apa untuk menghentikannya? Malam itu, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku merasa harus menghadapi Reza. Aku menunggunya pulang kerja, menyiapkan makan malam kesukaannya, mencoba menutupi badai emosi yang berkecamuk di dalam diriku. Saat kami makan, aku mencoba bersikap santai. Reza, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Tadi aku menemukan beberapa barang lama di gudang. Kotak-kotak Alisa. Reza mengangkat kepalanya, ekspresinya sedikit menegang. Oh ya? Ada apa di sana? Tidak ada yang terlalu penting, kataku, mencoba memancingnya. Hanya barang-barang kenangan. Tapi aku menemukan beberapa surat-surat lama yang membuatku penasaran. Surat-surat ancaman. Sendok di tangan Reza jatuh ke piring, menimbulkan suara nyaring. Wajahnya langsung pucat. Ancaman? Ancaman apa? Aku menatap matanya dalam-dalam. Surat-surat dari seorang pria bernama Bram tentang hutang-hutangmu Reza, tentang proyek Alpha yang gagal itu, dan tentang Alisa. Reza membeku. Matanya melebar. Ketakutan dan kepanikan terpancar jelas. Nadia, dari mana kau tahu semua ini? Dari Alisa, dari buku hariannya, dari flash drive yang kau sembunyikan di mobil, dan dari kotak surat-surat ancaman di gudang. Hening.
Suasana di meja makan terasa tegang, penuh dengan keheningan yang memekakan telinga. Reza terlihat seperti akan pingsan. Ia bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir di ruang makan. Nadia, kau tidak mengerti. Ini sangat rumit. Aku mengerti, Reza. Aku mengerti bahwa kau membohongiku. Aku mengerti bahwa kau menyembunyikan kebenaran tentang kematian Alisa. Dan aku mengerti bahwa kau menjebakku dalam semua ini. Membuatku disalahkan atas sesuatu yang bukan salahku. Dia berbalik menatapku dengan mata memohon. Aku melakukannya untuk melindungimu, Nadia. Untuk melindungi kita semua. Melindungiku dari apa? Tanyaku tajam. Dari kebenaran, dari bahaya yang kau ciptakan sendiri. Dia mendekatiku, mencoba meraih tanganku. Bram itu berbahaya, Nadia. Dia mengancam Alisa. Dia mengancam akan menyakiti kita semua jika hutangku tidak dibayar. Alisa yang menawarkan diri untuk menyelesaikan ini. Menyelesaikan ini bagaimana? Dengan bunuh diri? Apakah Alisa bunuh diri, Reza? Dan kau tahu tentang itu, dan kau membiarkannya? Reza terdiam. Ekspresinya hancur. Dia tidak menjawab. Keheningan itu bagiku adalah sebuah jawaban. Pengakuan tak langsung Reza terasa seperti pukulan telak. Alisa bunuh diri, dan Reza tahu. Atau setidaknya, dia tidak berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Ruangan itu terasa menyesakkan, dipenuhi oleh beban kebenaran yang baru saja terungkap. Aku merasa dikhianati, marah, dan sangat sedih. Jadi, Alisa bunuh diri untuk melunasi hutangmu? Tanyaku, suaraku parau. Apakah itu yang Bram inginkan? Apakah itu bagian dari kesepakatanmu dengan dia? Reza menundukkan kepala. Bram mengancam akan membunuhku jika Alisa tidak setuju. Dia juga mengancam keluargaku. Alisa terlalu baik. Dia tidak ingin aku terluka. Dia tidak ingin keluargaku menderita. Dan kau membiarkannya? Teriakku. Kau membiarkan istrimu yang sedang mengandung mengorbankan diri demi hutangmu yang konyol? Mendengar kata mengandung, Reza mengangkat kepala dengan terkejut. Mengandung? Alisa? Alisa tidak pernah memberitahuku bahwa dia hamil. Aku terpaku. Apa? Alisa hamil? Dan Reza tidak tahu? Rasa syok kembali menghantamku. Jadi selama ini, Reza tidak tahu bahwa Alisa mengorbankan dirinya dan bayinya. Kau tidak tahu? Tanyaku tak percaya. Di buku hariannya, Alisa menuliskan tentang ketakutannya akan kehamilan, bahwa bayi itu akan terancam jika ia tidak menyelesaikan masalah ini. Reza tampak benar-benar terkejut dan hancur. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak tahu, Nadia. Aku bersumpah. Jika aku tahu Alisa hamil, aku tidak akan pernah membiarkannya melakukan itu. Aku akan mencari cara lain. Ada kejujuran yang menyakitkan di matanya. Kejujuran yang membuatku bimbang. Apakah Reza benar-benar tidak tahu? Atau ini hanya aktingnya yang sempurna? Aku tidak tahu lagi apa yang harus kupercaya. Dunia yang kubangun bersamanya kini terasa seperti ilusi. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kehamilan Alisa. Jika Reza benar-benar tidak tahu, maka ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang disembunyikan Alisa darinya, atau dari semua orang. Aku kembali ke buku harian Alisa, mencari setiap petunjuk tentang kehamilannya. Dan benar saja, di beberapa halaman terakhir, Alisa menuliskan tentang mual-mualnya, tentang perasaannya yang aneh, dan tentang kunjungannya ke dokter secara diam-diam. Dia bahkan sempat menuliskan nama dokter dan alamat klinik yang ia kunjungi. Alisa sengaja merahasiakan kehamilannya dari Reza. Mengapa? Apakah karena dia takut atau karena dia ingin melindunginya dari beban tambahan? Aku merasa kepalaku akan meledak. Aku memutuskan untuk mengunjungi klinik itu keesokan harinya. Dengan alasan ingin melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, aku berhasil membuat janji temu dengan dokter yang sama yang menangani Alisa. Dokter itu seorang wanita parubada yang amah. Setelah pemeriksaan, aku dengan hati-hati bertanya tentang catatan medis pasien lama, khususnya yang bernama Alisa. Dokter itu tampak sedikit ragu. Maaf Bu, kami tidak bisa memberikan informasi pribadi pasien tanpa izin. Saya tahu, tapi Alisa adalah teman dekat saya, dan saya khawatir tentang kondisi kesehatannya sebelum ia meninggal. Saya hanya ingin tahu, apakah dia memiliki riwayat penyakit tertentu yang mungkin saya tidak ketahui?
Dokter itu menatapku dengan simpati. Saya tidak bisa berbicara banyak, tapi memang Nyonya Alisa memiliki kondisi yang cukup serius. Dia juga sedang hamil, Bu. Jantungku mencelos. Jadi memang benar, Alisa hamil, dan dokter itu tahu. Apakah Alisa pernah bercerita tentang masalah pribadinya, Dok? Tentang ancaman atau sesuatu yang membuatnya khawatir? Dokter itu menghela nafas. Dia memang terlihat sangat tertekan. Dia sering menangis di sini, tapi dia tidak pernah mengungkapkan detailnya. Dia hanya mengatakan ingin melindungi seseorang yang dia cintai. Seseorang yang dia cintai, bisikku. Reza. Iya, kata dokter itu. Dia sangat mencintai suaminya, dan dia juga sangat mencintai bayinya. Aku merasa hancur. Alisa mengorbankan diri dan bayinya demi melindungi Reza yang bahkan tidak tahu tentang kehamilan itu. Ada lapisan tragedi yang lebih dalam di balik semua ini. Aku harus mencari tahu apa yang Bram perintahkan kepada Alisa. Apakah bunuh diri adalah satu-satunya pilihan? Atau ada cara lain yang bisa Alisa lakukan? Aku pulang dengan pikiran yang kalut. Reza menungguku di rumah, wajahnya masih terlihat terpukul. Nadia, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku benar-benar merasa bersalah. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Ada banyak hal yang tidak kau tahu, Reza. Dan aku akan mencari tahu semuanya. Malam itu, aku kembali membuka buku harian Alisa. Ada halaman yang selama ini kulewati, seolah tidak ingin kubaca. Halaman terakhir yang ditulis Alisa. Mereka datang. Mereka memberiku pilihan. Hanya ada satu jalan keluar. Aku harus melakukannya. Untuk Reza. Untuk anakku. Maafkan aku, sayang. Aku tidak bisa membiarkan kalian terluka. Kemudian di bagian paling bawah, ada sebuah alamat. Alamat sebuah gudang tua di pinggir kota. Gudang itu juga yang sama disebut-sebut dalam percakapan telepon Reza di buku harian Alisa. Gudang tempat proyek Alfa mungkin berakhir, dan mungkin juga tempat kehidupan Alisa berakhir. Aku merasakan firasat buruk. Sebuah pintu terlarang kini terbuka di depanku, dan aku harus melangkah masuk, tidak peduli seberapa gelap dan berbahaya apa yang menantiku di baliknya. Rasa takutku bercampur dengan tekad yang membara. Aku harus pergi ke gudang itu. Alamat yang ditulis Alisa adalah satu-satunya petunjuk yang tersisa. Satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran di balik kematiannya. Aku tidak bisa lagi mempercayai Reza sepenuhnya. Dan aku juga tidak bisa membiarkan kebohongan ini terus menyelubungi kami. Keesokan harinya, aku mencari alasan untuk keluar rumah sendirian. Aku mengatakan kepada Reza bahwa aku ingin mengunjungi temanku. Reza menatapku dengan tatapan khawatir. Seolah tahu aku menyembunyikan sesuatu, tapi ia tidak bertanya. Ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Sebuah jurang yang semakin lebar dengan setiap rahasia yang terungkap. Aku menyewa taksi dan memberikan alamat gudang tua itu kepada sopir. Perjalanan terasa panjang dan menegangkan. Semakin dekat kami dengan tujuan, semakin berdebar jantungku. Daerah itu adalah kawasan industri yang sepi, dengan bangunan-bangunan tua dan kosong yang menjulang di sana-sini. Taksi berhenti di depan sebuah gerbang besi tua yang berkarat. Di baliknya, terlihat sebuah bangunan gudang yang besar, catnya mengelupas dan jendelanya pecah. Suasana di sana sangat sepi, mencekam. Aku membayar taksi dan memintanya menunggu. Sopir itu menatapku dengan ekspresi aneh, seolah bertanya-tanya mengapa seorang wanita seperti aku datang ke tempat seperti ini. Aku melangkah masuk ke halaman gudang yang dipenuhi rerumputan liar. Udara terasa dingin dan lembab. Aku mencoba membuka pintu utama, tapi terkunci rapat. Aku berjalan mengelilingi bangunan, mencari celah atau pintu lain yang mungkin terbuka. Akhirnya, di bagian belakang, aku menemukan sebuah pintu samping yang sedikit terbuka. Aku mendorongnya perlahan. Pintu itu berderit nyaring, memecah keheningan. Aku melangkah masuk, menyalakan senter ponselku. Ruangan itu sangat gelap dan kotor, dengan sisa-sisa debu dan sampah berserakan. Aku bisa mencium bau apek dan sesuatu yang aneh, seperti bau bahan kimia yang samar. Pikiranku langsung teringat pada daftar bahan kimia yang dibeli Alisa. Apakah ini tempatnya? Tempat di mana Alisa
Bunuh diri? Aku berjalan hati-hati, melewati tumpukan kotak-kotak kosong dan peralatan yang sudah rusak. Suara langkah kakiku menggema di ruangan yang luas itu. Aku merasa seperti ada bayangan yang mengikutiku. Bisikan-bisikan dari masa lalu yang tak terucap. Kemudian, di tengah ruangan, aku menemukan sebuah area yang berbeda. Lantainya sedikit lebih bersih, dan di sana ada sebuah meja kecil yang terbuat dari kayu. Di atas meja itu ada sebuah botol kosong-kosong, beberapa lembar kertas yang sudah usang, dan sebuah jepit rambut. Jepit rambut yang sama yang ada di kotak kayu Reza bersama buku harian Alisa. Jepit rambut milik Alisa. Aku membeku di tempat. Ini adalah tempatnya. Ini adalah tempat di mana Alisa mengakhiri hidupnya. Air mataku kembali menetes. Aku merasakan kesedihannya, ketakutannya, keputusasaan yang mendalam. Aku mengambil botol kosong itu. Tidak ada label, tapi aku yakin ini adalah wadah racun yang Alisa gunakan. Aku mengambil kertas-kertas usang itu. Salah satunya adalah surat. Tulisan tangan Alisa. Untuk Reza, keluargaku, dan terutama untuk anakku yang tidak sempat terlahir. Aku minta maaf. Ini adalah satu-satunya jalan. Bram tidak akan berhenti sebelum hutangmu lunas. Dan satu-satunya cara untuk melunasinya adalah dengan mengorbankan diriku. Dia ingin agar kematianku terlihat seperti kecelakaan. Ini semua demi kalian. Tolong jangan salahkan Nadia. Dia tidak tahu apa-apa. Dia wanita yang baik. Jaga dia, Reza. Aku menjatuhkan surat itu. Terisak. Jadi Alisa memang bunuh diri. Dan dia sengaja merencanakan agar kematiannya terlihat seperti kecelakaan. Dan Bram, rentenir itu terlibat dalam semua ini. Dia adalah dalang di balik tragedi ini. Tapi mengapa harus bunuh diri? Mengapa bukan cara lain? Aku terus membaca surat itu, mencari petunjuk lain. Dan di bagian paling bawah, ada sebuah kalimat yang membuat darahku mengalir dingin. Bram juga menginginkan perusahaanmu, Reza. Proyek Alfa itu hanya tipuan belaka. Dia ingin menjatuhkanmu, lalu mengambil alih semuanya. Ini bukan hanya tentang hutang. Aku merasa seperti disambar petir. Jadi proyek Alfa itu hanya jebakan. Bram tidak hanya ingin uang, tapi juga ingin merebut perusahaan Reza. Dan Alisa tahu semua ini. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari arah pintu. Jantungku berdebar kencang. Ada seseorang yang datang. Aku segera menyembunyikan diri di balik tumpukan kotak-kotak, mematikan senter ponselku. Sosok itu masuk ke dalam gudang. Aku mengintip dari celah di antara kotak-kotak. Itu adalah Bram. Pria bertubuh besar dengan tato di lengannya, yang kulihat di video. Dia tidak sendirian. Ada dua anak pria berbadan tegap lainnya di belakangnya. Bram mengamati sekeliling ruangan lalu menyeringai. Bersih. Kerja bagus. Tidak ada jejak yang tertinggal. Salah satu anak buahnya berkata, "Bos, bagaimana dengan wanita itu? Istri kedua si Reza." Dia mulai mencium-cium. Bram mentawakan sinis. "Hahaha, biarkan saja. Semakin dia tahu, semakin mudah kita mengendalikannya. Pula-pula, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Reza sudah terlalu terpuruk." Aku menahan nafas. Mereka tahu aku mencurigai sesuatu. Mereka mungkin sudah mengawasiku. Rasa takut mencekamku. Aku telah melangkah terlalu jauh. Aku telah membuka pintu terlarang ini dan kini aku berada dalam bahaya besar. Suara tawa sinis Bram menggema di telingaku, membuat bulu kuduku berdiri. Mereka tahu aku sedang menyelidiki. Dan mereka membiarkanku, seolah aku adalah mainan yang bisa mereka permainkan. Rasa takut mencekikku, namun juga memicu kemarahan yang membara. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku harus membongkar jaring laba-laba kebohongan dan kekejaman ini. Setelah Bram dan anak buahnya pergi, aku keluar dari persembunyianku. Tubuhku gemetar, tapi pikiranku jernih. Aku harus bertindak cepat. Aku tidak bisa lagi mempercayai siapapun, kecuali diriku sendiri. Aku menyimpan surat Alisa, botol kosong dan jepit rambutnya ke dalam tasku. Bukti-bukti ini sangat penting. Aku kembali ke taksi yang menungguku, berusaha bersikap tenang.
Sopir itu menatapku dengan tatapan penasaran, tapi aku mengabaikannya. Aku memintanya untuk mengantarku pulang. Di perjalanan, aku menyusun rencana. Aku harus pergi ke polisi. Dengan semua bukti ini, mereka pasti akan percaya padaku. Bram harus dihentikan. Dan Reza juga harus tahu kebenaran yang lebih dalam tentang motif Bram. Namun saat aku tiba di rumah, firasat buruk kembali menghantuiku. Suasana rumah terasa sangat sepi. Terlalu sepi. Biasanya, Mbok Nah akan menyambutku di pintu. Tapi kali ini, tidak ada siapa-siapa. Aku masuk ke dalam, memanggil nama Mbok Nah, tapi tidak ada jawaban. Aku berjalan ke ruang tamu, dan di sana, aku melihatnya. Reza duduk di sofa, wajahnya pucat pasi, matanya merah. Di depannya duduklah ibu mertua dan Rina, adik iparku. Ekspresi mereka tegang dan serius. Dan di tengah-tengah mereka, di atas meja, tergeletak sebuah amplop. Amplop yang sama dengan yang Bram kirimkan kepada Alisa. Surat ancaman. Reza mengangkat kepalanya saat melihatku. Matanya dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Ibu mertua menatapku dengan tajam, tatapan yang lebih dingin dari biasanya. "Nadia," kata ibu mertua, suaranya pelan tapi penuh ancaman. "Kami sudah tahu." "Tahu apa, Bu?" tanyaku, mencoba bersikap setenang mungkin. Ibu mertua mengambil amplop di meja dan melemparkannya ke arahku. "Ini, surat ini, ditujukan kepadamu, sama persis seperti yang Alisa terima dulu." Aku membaca isi surat itu. Isinya sama mengerikan dengan surat-surat Alisa. Ancaman terhadap diriku, terhadap nyawaku, jika Reza tidak membayar sisa hutangnya. Dan di bagian paling bawah ada pesan tambahan. "Jangan coba-coba membuka mulut. Apa yang terjadi pada istrimu bisa terjadi padamu." Aku menatap Reza. Wajahnya terlihat hancur. "Reza, kau tahu ini semua?" Dia mengangguk pelan, tanpa suara. Ibu mertua kembali berbicara. Suaranya kini lebih tinggi. "Jadi kau juga tahu tentang hutang-hutang Reza? Dan kau tidak pernah memberitahu kami? Kau membiarkan kami menyalahkanmu selama ini. Kau membiarkan kami percaya bahwa kau adalah penyebab kematian Alisa, padahal kau menyimpan rahasia ini." Rina ikut menimpali. "Kau ini wanita macam apa, Nadia? Kau menjebak kakakku dalam masalah ini, dan sekarang kau ingin kami juga terlibat?" Aku merasa sesak nafas. Mereka salah paham. Mereka menyalahkanku lagi. Mereka tidak tahu bahwa aku justru mencoba membongkar semua ini. Mereka tidak tahu bahwa aku juga adalah korban dalam permainan kotor ini. "Bukan begitu, Bu," kataku, mencoba menjelaskan. "Aku baru tahu semuanya. Aku mencoba mencari kebenaran. Bram itu berbahaya. Dia bukan hanya ingin uang, tapi juga ingin merebut perusahaan Reza. Dia menjebak kita semua." Tapi mereka tidak mendengarkan. Mereka sudah dibutakan oleh kemarahan dan ketakutan. "Kau pembohong!" teriak ibu mertua. "Kau sama saja dengan dia. Kau membawa masalah ke dalam keluarga ini." Reza mencoba menenangkan mereka. "Cukup, Bu. Cukup, Rina. Nadia tidak bersalah. Aku yang bersalah. Aku yang menjebak diriku sendiri." Tapi terlambat. Suasana sudah sangat panas. Aku merasa sendirian, dikepung oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Mereka tidak akan percaya padaku. Tiba-tiba ponselku berdering. Itu teman detektifku. Aku mengangkatnya, berharap ada kabar baik. "Nadia," suaranya terdengar cemas. "Aku punya kabar buruk. Bram itu bukan hanya rentenir biasa. Dia adalah bos sindikat kriminal besar, dan dia baru saja menuju kamu sebagai target utama mereka." Aku merasakan darahku berdesir. Target utama. Jadi mereka benar-benar mengincarku. Aku melihat ke arah Reza, ibu mertua dan Rina. Mereka menatapku dengan ekspresi campur aduk. Kemarahan, ketakutan, dan kebencian. Aku menyadari pada saat itu bahwa aku benar-benar sendirian. Aku telah melangkah terlalu jauh ke dalam jaring laba-laba ini, dan kini aku menjadi mangsanya. Kabar dari teman detektifku menghantamku seperti badai. Target utama. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, mengiringi tatapan tajam dari keluarga Reza. Mereka tidak akan pernah percaya padaku. Aku adalah orang luar, kambing hitam yang sempurna untuk semua tragedi ini. Aku menutup telepon,
menatap kosong ke arah mereka. Bram tidak akan berhenti, bisikku, suaraku serak. Dia menginginkan lebih dari sekedar uang. Dia menginginkan segalanya. Dan dia tidak segan-segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Reza bangkit. Wajahnya benar-benar hancur. Nadia, aku akan melindungimu. Aku akan melunasi utang ini. Aku akan menjual apapun. Terlambat, Reza, kataku. Air mataku menetes. Ini bukan lagi tentang hutang. Ini tentang kekuasaan. Dan kita sudah terlalu jauh terjebak. Tiba-tiba suara tembakan terdengar memekakkan telinga dari luar rumah. Jendela ruang tamu pecah berantakan, menembus kaca. Semua orang menjerit ketakutan. Reza segera menarikku ke bawah, melindungiku dengan tubuhnya. Ibu mertua dan Rina meringkuk ketakutan di sudut ruangan. Mereka datang, bisikku. Tubuhku gemetar hebat. Mereka benar-benar datang. Suara langkah kaki berat terdengar di luar semakin mendekat. Pintu depan didobrak dengan paksa. Beberapa pria berbadan tegap, dengan wajah dingin dan mata tajam, masuk ke dalam rumah. Di belakang mereka berdiri Bram, dengan seringai puas di wajahnya. Reza, kata Bram, suaranya tenang, tapi mematikan. Waktumu sudah habis. Dan sekarang, giliranmu untuk membayar. Reza bangkit menatap Bram dengan tatapan penuh kebencian. Kau tidak akan mendapatkan apapun dariku, Bram. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil perusahaan ini. Oh, kau salah, Reza. Aku sudah punya semuanya. Aku sudah punya proyekmu. Aku sudah punya nama baikmu yang hancur. Dan sekarang, aku akan punya istrimu. Mataku membelalak. Apa maksudnya? Bram menunjuk ke arahku. Wanita ini terlalu banyak tahu. Dia telah membuka pintu yang seharusnya tertutup. Dan karena itu, dia harus membayar harganya. Reza mencoba menyerang Bram, tapi anak buah Bram segera menangkapnya. Menahannya dengan paksa. Ibu mertua dan Rina berteriak histeris. Aku mencoba melawan, tapi aku tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan mereka. Tidak, teriak Reza. Jangan sentuh Nadia, dia tidak bersalah. Bram mengabaikan Reza. Dia mendekatiku, seringainya semakin lebar. Kau adalah kelemahan Reza, Nadia. Dan karena itu, kau harus dihilangkan. Aku merasakan tanganku ditarik paksa. Anak buah Bram menyeretku keluar dari rumah menuju sebuah mobil hitam yang sudah menunggu di luar. Aku melihat ke belakang, melihat Reza yang meronta-ronta, mencoba melepaskan diri dari pegangan mereka. Melihat ibu mertua dan Rina yang menangis ketakutan. Air mataku mengalir deras. Aku telah menemukan kebenaran, tapi kebenaran itu membawaku ke ujung jurang. Aku adalah Nadia, istri kedua Reza, yang disalahkan untuk semua tragedi ini. Dan kini, aku akan menjadi korban terakhir dalam permainan gelap ini. Di dalam mobil, aku melihat Reza untuk terakhir kalinya. Terkapar di lantai, wajahnya penuh keputusasaan. Aku tahu saat itu bahwa tidak ada lagi harapan. Kisahku akan berakhir di sini. Tragis, menyakitkan, dan penuh misteri yang mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Mobil melaju kencang, meninggalkan rumah itu, meninggalkan semua kenangan, meninggalkan semua rasa sakit, dan meninggalkan sebuah akhir yang tidak pernah kubayangkan. Aku memejamkan mata, membiarkan kegelapan menelanku sepenuhnya.